Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kewirausahaan pada pertemuan ketiga. Adapun materi hari ini adalah tentang potensi kewirausahaan. Potensi kewirausahaan ini ada 8. Yang pertama, kemampuan inovatif. Inovasi memerlukan pencarian kesempatan baru. Hal tersebut berarti mengadakan perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan jasa baru, atau mengkombinasikan unsur-unsur produksi yang ada dengan cara yang lebih baik. Hal ini berarti kemampuan untuk berhubungan dengan hal yang tidak terstruktur dan tidak dapat diprediksi. Karakteristik ini berkaitan erat dengan proses inovatif. Inovasi dari kreatif yang ada memerlukan perbaikan kondisi yang ada, bergantung pada kemampuan seseorang dan secara total terserap dalam proses. Yang kedua, keinginan untuk berprestasi. Keinginan ini adalah tanda-tanda penting dan dorongan kewirausahaan. Hal ini menandai para pemiliknya sebagai orang yang tidak mengenal menyerah dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Yang ketiga, kemampuan perencanaan realistis. Hal ini bertujuan untuk menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diterapkan. Hal ini tujuannya agar sesuai dengan kemampuan wirausahawan. Yang keempat adalah kepemimpinan terorientasi pada tujuan. Wirausahawan membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan. Hal ini memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga dan rekan kerja serta bawahannya ke arah tujuan yang ditetapkan. Yang kelima adalah objektivitas. Wirausahawan objektif mampu mengarahkan pemikiran dan aktivitas kewirausahaannya dengan cara pragmatis, misalnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajari dan menentukan arah tindakan dengan cara praktis. Jika tidak ada fakta yang memadai untuk mendefinisikan situasi sepenuhnya, mereka meneruskan pekerjaan dengan rasa percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam adalah tanggung jawab pribadi. Wirausahawan memikul tanggung jawab pribadi, menetapkan tujuan sendiri dan memutuskan tujuan yang akan dicapainya. Yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Para wirausahawan mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jika terhambat oleh kondisi yang berbeda dan hal-hal yang diharapkan, mereka tidak menyerah tetapi menganalisis situasi secara objektif, merumuskan rencana-rencana baru yang dapat mengembangkan wirausahanya. Yang terakhir, kemampuan sebagai pengorganisasian dan administrator. Wirausahawan mempunyai kemampuan mengorganisasi, mengidentifikasi dan mengelompokkan orang-orang berbakat untuk mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan memilih para spesialis untuk mengerjakan tugas secara efisien. Metode analisis diri ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan prestasi, merupakan daya penggerakkan yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Hal itu akan mendorong seseorang untuk menggambarkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi selama diberi kesempatan. Ia menyadari bahwa dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi, ia dapat memperoleh pendapatan. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, kebutuhan ini merangsang gairah bekerja karyawan karena ia menginginkan hal-hal kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia tinggal dan bekerja. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan.
merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. Kebutuhan ini akan merangsang dan memotivasi kerja karyawan serta mengarahkan kemampuan demi mencapai kekuasaan untuk kedudukan terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia yang lain, yang akan menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam memotivasi bawahannya supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat. Kebutuhan prestasi dalam manajemen kewirausahaan ada dua. Yang pertama, identifikasi kesempatan. Kewirausahaan berputar di sekitar inovasi. Inovasi termasuk cara terbaru dan lebih baik dalam mengerjakan sesuatu dan hal terbaru dan lebih baik dalam mengerjakannya. Akan tetapi, cara terbuat dan lebih baik dalam mengerjakan sesuatu secara tidak langsung berarti menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk memenuhi keinginan dari masyarakat sebagai konsumen. Nah, di sini sebagai seorang wirausahaan dituntut untuk memahami kesempatan apa yang baik untuk dibuka sehingga kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Yang kedua adalah analisis risiko. Pribadi kewirausahaan memilih risiko yang dapat diperhitungkan, bersifat menengah dan dapat dikendalikan. Risiko yang dapat diperhitungkan dalam bisnis adalah keputusan mengenai pengeluaran uang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini analisis risiko perlu diterapkan karena seorang wirausahawan harus memikirkan resikonya baik itu jangka pendek dan jangka panjang sehingga usahanya dapat berkembang. Berdasarkan penjelasan di atas, tugas kalian membuat paper tentang suatu wirausaha yang ditinjau kebutuhan prestasi dalam manajemen kewirausahaan. Maksudnya kalian membuat salah satu usaha, baik itu dari identifikasi kesempatan, misalnya kesempatan apa yang sedang baik di lingkungan kalian atau di tempat kalian atau yang memungkinkan kalian lakukan saat ini. Yang kedua, kalian juga harus memikirkan resikonya, baik itu resiko jangka pendek dan jangka panjang. Tugas ini diketik dan ditulis dalam satu lembar kertas HPS dan dikumpul hari ini juga sebelum jam perkuliahan berakhir. Demikianlah perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.